Kalian lihat kami kibarkan bendera One Piece. Langsung bilang makar, langsung bilang licik. Padahal bendera itu cuma kain biasa yang kami pakai karena kami udah kehabisan cara. Bendera One Piece karena negeri ini gak mau denger kami. Kalian cuma datang waktu mau suara lalu pergi. Selamat pagi Pak, gimana kabar Bapak? Belakangan ini saya dengar-dengar Bapak hasil lagi bertani terus ya Pak belakangan ini ya Pak? Iya, namanya petani ya bertani, makanya lihat nih, wah mengkilap kena matahari ya, gitulah. Baik. Sehat kalau petani itu. Alhamdulillah, oke Pak. Baik, menjelang HUT kemerdekaan RI yang ke-80, merak pengibaran bendera One Piece, yaitu bendera simbol bajak laut yang merupakan protes terhadap ketidakadilan di Indonesia, menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra. Bagaimana nih kita menyikapi pengibaran bendera One Piece ini nih Pak? One Piece itu bendera bajak laut ya konon ya, yang apa namanya topi apa itu topi yang dikasih Topi bajak laut ya. ya topi bajak laut apa namanya topi apa ini yang ada kayak jerami itu ya. Oh iya jerami. Ya itu marah, itu bagus ya, bagus dan kita melihat ya ada dua pendapat, ada pro, ada kontra. Ada yang mengatakan itu nggak boleh, itu bendera bajak laut. Ada yang mengatakan ya silakan, boleh-boleh saja. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan asal usul bendera itu kan merupakan protes daripada kelompok sosial tertentu, yaitu siapa? Kelompok bajak laut memprotes terhadap ketidakadilan perlakuan kepada rakyat gitu. Nah, dia memprotes dengan cara mengibarkan bendera bajak laut. Nah, di Indonesia apakah itu merupakan protes apa tidak? Ya yang paling tahu kan rakyat dan pemerintah. Apakah pemerintahnya dalam menghadapi 17 Agustus ini tujuan daripada kemerdekaan atau tujuan daripada kita membangun negara ini sudah dilaksanakan apa belum? Kalau belum ya itu banyak macam-macam wujud protes ya. Berdiskusi kayak kita ini bisa juga memuat protes. Tulisan bisa juga. Kemudian mengadakan seminar bisa juga. Unjuk rasa bisa juga. Dengan melambangkan bendera bisa juga. Karena bendera ini sudah ada sejarahnya tentang protes ya. Oke. Apakah pengibaran bendera One Piece ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Tergantung. Kalau dia kan tentang pengibaran bendera di Indonesia itu diatur di dalam undang-undang. Ada undang-undang yang mengaturnya kalau nggak salah 24 nomor 9. 2009 ya. Iya 2009. Yaitu tentang bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan kalau nggak salah. Tentang begitu. Maklumlah petani itu suka lupa gitu kan. Nah itu diatur. Sepanjang tidak melanggar itu ya nggak apa-apa. Yang penting kan tidak mengibarkan bendera yang misalnya ini tiangnya satu, bendera merah putihnya di sini, One Piece-nya di atas, itu nggak boleh. Kalau mau satu tiang ya harus di bawah atau tiangnya lain. Tetapi tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih kalau mau dikibarkan bersama. Yang kedua, tidak mengibarkan bendera-bendera yang yaitu bendera negara yang sedang bermusuhan dengan negara Republik Indonesia. Itu nggak boleh. Nah, tapi kalau bendera bajak laut atau bendera serupa ya tidak bermusuhan, apalagi bendera itu melambangkan suatu protes. Kemudian memasang bendera itu tidak ada maksud untuk memprovokasi, untuk membuat supaya terjadi keributan, untuk membuat supaya disintegrasi atau makar, ya boleh-boleh saja, malah enak lihatnya berkibar. Kan bendera partai banyak juga kan. Ya boleh-boleh saja, yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak ada niat untuk memprovokasi ya. Lalu apakah pengibaran bendera One Piece ini salah satu bentuk dari protes sosial? Kalau menurut cerita
sejarahnya ya, kalau kita tanya sama Mbak Google, iya. Jadi waktu itu bajak laut ini ada protes gitu, protes sosial gitu terhadap ketidakadilan. Nah sekarang di Indonesia dikibarkan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025. Kita berarti sudah merdeka lebih kurang 80 tahun ya. Nah mungkin ada kelompok masyarakat yang protes, kok sudah 80 tahun merdeka? Keadaannya gini-gini saja. Apa tujuan kemerdekaan? Yaitu sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, di situ bacalah alinea keempat, itulah tujuan daripada founding father kita mendirikan negara ini. Apakah tujuan itu sudah tercapai, hampir tercapai, atau justru membias begitu, menjauhi daripada tujuan? Saya tidak menyimpulkan bahwa sudah tercapai, belum tercapai, bertentangan, tidak. Silakan masyarakat Indonesia rasakan. Dan silakan juga pemerintah, DPR mengkoreksi apakah tujuan kita bernegara dan berbangsa ini sudah terwujud apa belum? Sudah on the track apa belum? Atau menjauhi? Silakan kita cek. Nah, mungkin yang mengibarkan bendera itu dia memprotes, wah kok tujuan negara dan bangsa Indonesia sebagaimana pada pembukaan UUD 45 tidak tercapai untuk rakyat, mungkin tercapai untuk kelompok tertentu, tambah sejahtera, tambah makmur, tambah gendut. Sedangkan yang lain kan enggak gitu kan. Nah mereka protes. Nah ini jadi pengibaran bendera itu kalau bentuknya protes sosial ada baiknya. Negara ini negara demokrasi. Setelah reformasi kita negara demokrasi, bebas menyatakan pendapat sebagaimana diatur di dalam konstitusi kita. Bebas menyatakan pendapat sepanjang pendapat tersebut cara menyatakannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilindungi oleh konstitusi. Baik Pak, dalam mengatasi pro dan kontra pengibaran bendera One Piece ini nih, sebaiknya bagaimana sikap pemerintah seharusnya? Ya pemerintah lah yang harus bersikap ya, tetapi sikapnya itu tidak sikap yang menunjukkan suatu sikap yang agresif, kemudian permusuhan dan sebagainya. Tapi ini kan bentuk protes dari warga negara. Disikapi dengan baik, justru cara menyikapinya pemerintah mengadakan introspeksi, koreksi ke dalam apa ya saat-saat kita akan memperingati hari kemerdekaan ini, tujuan daripada kita bernegara dan berbangsa ini sudah pada relnya atau menyimpang atau bertolak belakang. Nah, kalau memang ini misalnya bertolak belakang atau menyimpang atau membias, ya diperbaiki. Karena apa? Tujuan berbangsa dan bernegara sudah ditetapkan di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu tidak boleh menyimpang dari situ. Itu kedudukan daripada pembukaan itu sangat tinggi. Nah, itulah kesepakatan politik kita membangun negara ini, ya harus itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Apa sudah cerdas? Kesejahteraan apa sudah tercapai dan sebagainya, keadilan apa sudah tercapai apa belum. Saya tidak mengatakan ya atau tidak. Ya, mari sebagai anak bangsa, sebagai negara yang demokratis, kita bebas menyatakan pendapat, kita bebas memprotes, tetapi sesuai, tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Dan yang terbaik menyikapi ini adalah pemerintah. Yang penting siapa yang menyatakan pendapat dengan cara yang baik, tidak melanggar undang-undang, jangan sifatnya ditindak. Biarkan aja, tumbuhkan aja ya. Berarti intinya tuh mau menyebarkan bendera One Piece ini berarti boleh-boleh aja ya Pak, asal tidak menyimpang dari undang-undang yang ada. Oke. Jadi tidak menyimpang dari tujuan, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak provokatif, maka silakan menyatakan pendapat di dalam negara demokratis seperti Indonesia ini bebas. Itu hak dari rakyat yang dilindungi oleh konstitusi.
Oke, baik. Terima kasih ya Pak untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Pak. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!